Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Rendra Hafiz Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 276. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video tentang identifikasi kualitatif senyawa anorganik ASCl3 dan kontaminasi tembaga pada Simplicia kunyit. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu isi dari presentasi ini. Presentasi ini terbagi menjadi 2 bagian utama. Pertama, analisis senyawa anorganik dalam bentuk tunggal, yaitu analisis bahan baku senyawa ASCl3 atau arsen triklorida. Kedua, analisis senyawa anorganik dalam bentuk campuran, yaitu analisis cemaran tembaga atau CU dalam Simplicia kunyit. Kedua analisis ini akan dibahas secara berurutan dalam presentasi kali ini. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ion atau senyawa dalam suatu sampel, tanpa menentukan kadar atau jumlahnya secara pasti. Dalam presentasi ini, kita akan mengidentifikasi arsen triklorida atau ASCl3, yaitu senyawa anorganik yang dapat dikenali melalui reaksi-reaksi khas. Reaksi ini dirancang untuk menunjukkan keberadaan 2 spesies utama, yaitu ion arsen atau As13 sebagai kation dan ion klorida atau Cl- sebagai anion. Selain itu, kita juga akan membahas Simplicia kunyit, yaitu bahan herbal yang umum digunakan. Simplicia kunyit berpotensi mengandung cemaran logam berat, salah satunya adalah tembaga atau Cu. Keberadaan tembaga dalam Simplicia ini dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi ASCl3 sekaligus mendeteksi adanya cemaran tembaga sebagai bagian dari evaluasi mutu bahan herbal. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu analisis kualitatif ASCl3. Dalam menganalisis senyawa ASCl3 secara kualitatif, terdapat 4 tahapan yang akan dilakukan. Pertama adalah uji organoleptik, yaitu pengamatan secara fisik menggunakan indera. Kedua, reaksi spesifik kation untuk mengidentifikasikan ion As3+. Ketiga, reaksi spesifik anion untuk mengidentifikasikan ion Cl-. Dan yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil uji yang telah dilakukan. Langkah pertama adalah pemeriksaan organoleptik terhadap senyawa ASCl3. Berdasarkan hasil pengamatan, wujud dari ASCl3 adalah berupa serbuk ablur, artinya berbentuk serbuk dengan struktur kristal yang dapat terlihat. Warna dari senyawa ini adalah putih keabuan, sementara itu dari segi bau, ASCl3 sendiri memiliki aroma yang sangat tajam dan sangat menyengat, sehingga perlu berhati-hati dalam penanganannya, dan hasil organoleptik ini menjadi identitas awal dalam proses identifikasi sebelum dilakukan uji kimia yang lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi spesifik kation As3+ menggunakan gas H2S sebagai reagen pertama. Prosedurnya yaitu yang pertama ditambahkan 4 hingga 5 tetes larutan sampel ke dalam tabung uji. Yang kedua ditambahkan beberapa tetes HCl encer untuk mengondisikan larutan dalam suasana asam. Yang ketiga dialirkan gas H2S ke dalam larutan tersebut. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Hasil positif dari uji ini adalah terbentuknya endapan berwarna kuning yang merupakan arsenik trisulfida atau As2S3. Kali ini kita menggunakan reagen AgNO3 atau perak nitrat. Prosedurnya, yang pertama dimasukkan 2 hingga 3 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kedua, diatur pH larutan. Jika larutan bersifat asam, ditambahkan larutan amonium hidroksida atau NH4OH. Tetes demi tetes hingga larutan menjadi netral atau sedikit basah. Gunakan kertas lakmus untuk memeriksanya. Ketiga, ditambahkan 2 hingga 3 tetes larutan AgNO3 ke dalam tabung. Dan yang terakhir, diamati perubahan yang terjadi. Hasil positif dari uji ini adalah terbentuknya endapan berwarna kuning yang merupakan perak arsenit atau Ag3ASO3. Terbentuknya endapan kuning ini kembali memperkuat konfirmasi adanya ion As3+ dalam sampel. Baik, sekarang kita beralih ke identifikasi anion Cl-, yaitu dimulai dengan reagen H2SO4 pekat. Prosedurnya yaitu pertama, dimasukkan sedikit padatan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat. Gas akan mulai terbentuk dari dalam tabung,
Yang kedua, celupkan batang pengaduk ke dalam larutan NH4OH atau aluminium hidroksida. Kemudian taruh batang pengaduk tersebut di mulut tabung reaksi yang sedang mengeluarkan gas. Hasilnya, gas HCl yang bersifat asam bertemu dengan uap NH4OH yang bersifat basa dan keduanya langsung bereaksi di udara membentuk asap putih yang tebal, yaitu amonium klorida atau NH4Cl. Terbentuknya asap putih tebal ini menjadi tanda positif adanya ion klorida atau Cl- dalam sampel. Selanjutnya, uji anion Cl- menggunakan reagen AgNO3. Prosedurnya cukup sederhana. Yang pertama, dimasukkan beberapa tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan AgNO3 dan diamati perubahannya. Hasilnya adalah terbentuknya endapan putih seperti dadih, yaitu perak klorida atau AgCl. Endapan putih seperti dadih ini merupakan hasil yang sangat khas dan menjadi bukti kuat keberadaan ion klorida dalam sampel. Uji ketiga untuk anion Cl- menggunakan reagen KMNO4 dan H2SO4. Prosedurnya, yang pertama dimasukkan beberapa tetes sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan KMNO4 dan H2SO4 secara bersamaan. Diamati perubahan warna yang terjadi. Hasilnya, warna ungu dari KMNO4 akan hilang atau memudar, menandakan bahwa ion Cl- berperan sebagai reduktor yang mereduksi ion pemangganat. Pemudaran warna ungu ini menjadi konfirmasi tambahan atas keberadaan ion Cl-. Berdasarkan seluruh uji yang telah dilakukan terhadap senyawa AsCl3, dapat disimpulkan bahwa sampel positif mengandung kation As3+ dan anion Cl-. Hal ini dikonfirmasi melalui uji organoleptik, reaksi dengan H2S, AgNO3 untuk kation, serta uji H2SO4, AgNO3, dan KMNO4 untuk anion. Dengan demikian, senyawa tersebut terbukti sebagai AsCl3 atau arsen triklorida. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis kualitatif cemaran tembaga Cu dalam Simplicia kunyit. Simplicia kunyit merupakan salah satu bahan herbal yang banyak digunakan di bidang farmasi maupun pangan. Namun, Simplicia ini perlu diuji kemurniannya termasuk dari kemungkinan adanya cemaran logam berat seperti tembaga. Dalam analisis cemaran tembaga ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Yang kedua, destruksi kering untuk memisahkan logam dari matriks organik. Yang ketiga, reaksi golongan untuk mengelompokkan jenis kation. Yang keempat, reaksi spesifik untuk mengkonfirmasi tembaga. Dan kelima, membuat kesimpulan akhir. Untuk Simplicia kunyit, langkah pertama adalah pemeriksaan organoleptik terhadap Simplicia kunyit. Dari pengamatan, Simplicia kunyit memiliki bentuk berupa irisan rimpang, yaitu potongan-potongan tipis dari rimpang tanaman kunyit. Warnanya adalah kuning jingga yang khas, berasal dari kandungan kurkumin di dalamnya, sementara baunya adalah aroma khas kunyit yang tajam dan sedikit pahit. Ketiga karakteristik organoleptik ini sesuai dengan deskripsi resmi Simplicia kunyit yang tertera dalam farmakope maupun monografi bahan herbal. Tahap kedua adalah destruksi kering, yaitu proses perusakan matriks organik untuk membebaskan logam-logam yang terkandung di dalamnya. Prosedurnya, yang pertama, ditimbang 2 hingga 5 gram sampel Simplicia kunyit ke dalam cawan porselen yang bersih. Kemudian, masukkan cawan ke dalam furnace atau tanur dan lakukan pemanasan secara bertahap hingga mencapai suhu 500 hingga 600 derajat Celcius sampai diperoleh abu berwarna putih abu-abu yang bebas dari sisa karbon atau zat organik. Setelah abu terbentuk, matikan furnace, keluarkan cawan, dan dinginkan. Setelah dingin, tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat ke dalam cawan berisi abu untuk melarutkan logam-logam anorganik. Selanjutnya, encerkan larutan tersebut ke dalam aqueous hingga volume tertentu, misalnya 25 ml atau 50 ml di dalam beker gelas. Kemudian, saring larutan menggunakan corong dan kertas saring bebas abu ke dalam Erlenmeyer atau labu ukur. Hasil saringan ini disebut sebagai filtrat, dan inilah yang akan digunakan untuk identifikasi selanjutnya. Tahap ketiga adalah uji golongan, untuk menentukan apakah kation dalam filtrat termasuk golongan 2, yaitu golongan yang mengendap dengan gas H2S dalam suasana asam. Prosedurnya, diambil beberapa tetes filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan HCl encer beberapa tetes untuk mengasamkan larutan, kemudian dialirkan gas H2S ke dalam larutan tersebut. Hasilnya adalah terbentuknya endapan hitam, yaitu CuS atau tembaga sulfida. Terbentuknya endapan ini menunjukkan bahwa kation dalam sampel termasuk golongan 2 dan salah satu kandidatnya adalah ion tembaga Cu2+. Untuk memastikan kation tersebut memang tembaga Cu2+, dilakukan 3 uji spesifik berikut. Uji pertama, larutan sampel ditambahkan HCl, kemudian dialiri gas H2S. Hasilnya, endapan hitam CuS. Ini mengkonfirmasi
Tembaga bereaksi membentuk sulfida berwarna hitam. Uji kedua, larutan sampel ditambahkan NaOH, hasilnya endapan biru, yaitu CuOH2. Endapan biru ini adalah tanda khas keberadaan ion Cu2+. Dan uji ketiga, larutan sampel ditambahkan Ki atau kalium iodida. Hasilnya, larutan berwarna coklat tua akibat terbentuknya CuI2 yang terupgrade dari Cui dan I2 bebas. Ketiga hasil uji ini bersama-sama mengkonfirmasi kuat bahwa ion logam dan sampel adalah tembaga atau Cu12. Berdasarkan seluruh rangkaian uji yang telah dilakukan terhadap Simplicia kunyit, mulai dari organoleptik, destruksi kering, uji golongan, hingga uji spesifik, dapat disimpulkan bahwa sampel Simplicia kunyit positif mengandung cemaran tembaga atau Cu. Hal ini menunjukkan perlu pengendalian mutu bahan baku herbal agar cemaran logam dapat diminimalkan demi keamanan penggunaan. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai identifikasi kualitatif senyawa anorganik ASCL3 dan kontaminasi tembaga pada Simplicia kunyit. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita di semua bidang analisis kimia farmasi. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.